Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, dan sehat selalu. Perkenalkan, saya Diana Rahmawati bersama teman-teman saya Anida Hasna, Oktavia Ningrum, Sela Anggun, dan Yolanda Agung. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami kali ini mengenai analisis kelengkapan rekam medis berdasarkan analisis kualitatif. Pengertian dan tujuan analisis kualitatif dalam studi literatur jurnal yang kami peroleh kali ini mengenai pengisian rekam medis yang berkaitan tentang kekonsistenan dan isinya merupakan bukti rekam medis tersebut terdapat keakuratan dan kelengkapan maupun tidak dalam studi analisis kualitatif ini. Dengan tujuan analisis kualitatif ini, kami dapat memperoleh dukungan dari kualitas informasi yang merupakan aktivitas dari risk management, di mana struktur pendekatan dalam pengelolaan atau metodologi terdapat ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman mengenai dokumen rekam medis pasien. Untuk membantu dalam memberikan kode penyakit dan tindakan yang lebih spesifik. Untuk mengetahui kelengkapan informed consent sesuai dengan peraturan menurut rumah sakit maupun Permenkes 269 pada pasal 4 mengenai rekam medis. Dapat mengidentifikasi catatan tersebut terdapat kekonsistenan maupun tidak, dan dapat mengingatkan kembali tentang pencatatan yang baik dan memperlihatkan pencatatan yang kurang untuk dilengkapi sesegera mungkin. Komponen analisis kualitatif. Yang pertama, review kelengkapan dan kekonsistenan diagnosa. Yang kedua, review kekonsistenan pencatatan diagnosa. Yang ketiga, review pencatatan hal-hal yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan. Yang keempat, review adanya informed consent yang seharusnya ada. Yang kelima, review cara praktek pencatatan. Yang keenam, review hal-hal yang berpotensi menyebabkan tuntutan ganti rugi. Penyebab ketidaklengkapan terhadap data rekam medis pasien di RSUP Dr. Karyadi Semarang. 1. Kurangnya kesadaran petugas dalam pengisian berkas rekam medis. 2. Kurangnya tanggung jawab petugas. 3. Analisa data tidak dijelaskan dan populasi tidak dijelaskan. 4. SOP pengisian berkas rekam medis rawat inap yang ada di unit rekam medis rawat inap belum spesifik. 5. Sarana dan prasarana tidak terdapatnya ruangan petugas rekam medis dalam pengisian identitas pasien. 6. Hasil wawancara tidak ditampilkan secara jelas pada penelitian ini. Analisis ketidaklengkapan pengisian formulir resume medis di RSUD Soreang. Yang pertama, review identifikasi pasien terdapat pada item jenis kelamin sebanyak 21 atau 61,76% terisi lengkap. Yang kedua, review laporan penting terdapat pada item tindakan operasi sebanyak 10 atau 29,41% terisi lengkap. Yang ketiga, review autentikasi terdapat pada item nama dokter sebanyak 19 atau 55,88% terisi lengkap. Yang keempat, review pendokumentasian yang benar terdapat pada item pembetulan kesalahan dan pemberian garis tetap sebanyak 30 atau 88,23% terisi lengkap dan kurang baik. Pembahasan dari dua jurnal tersebut juga ditemukan ketidaksamaan antara satu sama lain, yaitu 1. Ketidaksamaan terdapat pada hasil ketidaktepatan pengisian identitas pasien pada berkas rekam medis. 2.
kebersamaan juga terdapat pada semua rumah sakit yang sudah menggunakan SPO. 3. Ada yang sudah membuat SPO tentang pengisian berkas rekam medis yang benar, tetapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. 4. Ada juga rumah sakit yang belum SPO terkait dengan tata cara pengisian berkas rekam medis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.